Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sebagai manusia ketika mendapatkan sanjungan dan pujian pun tentu kita akan merasakan hati kita seronok dan senang dan gembira. Begitu juga kalaulah kita menyanjung memuji baginda Nabi pun akan merasakan hati yang gembira dan seronok karena pujian yang diberikan oleh kita semua. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah boleh meluangkan waktu untuk menyanjung memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi berkumpul dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, baginda Nabi berkata kepada para sahabat, "Tuan-tuan, tahukah kalian hati saya ini merindukan siapa? Hati saya ini merindukan kekasih-kekasihku." Maka para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah kami yang sekarang ada di hadapanmu adalah kekasih-kekasih engkau? Yang ketika engkau dalam kesusahan kami rela dan ridho membela engkau. Yang ketika engkau berhadapan dengan musuh kami rela berada di saf pertama maju ke medan perang. Yang ketika engkau dalam kesedihan kami akan menggembirakanmu wahai baginda Rasul. Bukankah kami kekasih-kekasihmu?" kata para sahabat. Lalu jawab baginda Nabi, "Bukan, kalian adalah para sahabatku, tapi kekasih-kekasihku adalah nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang sepeninggalku ketika aku sudah tidak ada di alam dunia. Mereka tidak pernah menengok wajahku, mereka tidak pernah melihat diriku, mereka tidak pernah menyaksikan kehidupanku, tapi mereka mencintaiku karena Allah, tapi mereka menghidupkan sunnahku karena Allah, tapi juga mereka membela dan menegakkan agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka tidak pernah menengokku pada masa itu. Maka mereka itulah adalah kekasih-kekasihku nanti pada hari kiamat." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Nabi berada bersama Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi menawarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Nabi, "Ya Ali, ala adulluka ala akramil akhlaqid dunya wal akhirah." Wahai Ali, maukah aku tunjukkan kepadamu dengan semulia-mulia akhlak dunia dan semulia-mulia akhlak akhirat? Maka kalau kita berbicara akhlak, tentu di dunia pun mempunyai tingkatan-tingkatan akhlak. Yang di samping tingkatan akhlak dunia pun di akhirat ada tingkatan-tingkatan akhlak. Di dunia ulama membagi akhlak terbagi menjadi 3. Pertama ada akhlakul hasanah. Apa itu akhlakul hasanah? Contoh, orang lain berbuat kebaikan kepada kita, kita balas kebaikan itu seukuran atau sebesar kebaikan yang kita terima. Jadi kalau orang memberikan 1 ringgit uang kepada kita, kita balas lagi kepadanya 1 ringgit pula. Akhlakul hasanah. Yang kedua, ulama membagi yang nomor 2 adalah akhlakul karimah. Ini akhlak di atas akhlak hasanah, lebih mulia daripada akhlakul hasanah. Di atas akhlakul hasanah ada akhlakul karimah. Maka apa akhlakul karimah? Adalah orang lain memberi kebaikan kepada kita, kita balas lebih besar dari kebaikan yang kita terima. Jadi kalau ada orang memberikan uang 5 ringgit kepada kita, kita balas kepadanya dengan 10 ringgit. Inilah akhlakul karimah. Ada lagi yang lebih mulia daripada akhlakul karimah adalah akhlakul azimah, akhlak yang paling besar dan agung. Dan inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama ke kota Thaif, maka di kota Thaif bukan baginda Nabi disambut, bukan baginda Nabi diraikan, tapi malah baginda Nabi dilontari, dilempari dengan batu dan kotoran, bahkan dicaci, dimaki, sehingga darah baginda Nabi pun bercucuran turun dari tubuhnya sampai ke tanah-tanah menetes. Adanya pengorbanan baginda Nabi ketika berdakwah di kota Thaif.
Maka ketika baginda Nabi dicaci, ketika baginda Nabi dilontari dengan batu dan kotoran, turun malaikat Jibril menawarkan jasa kepada baginda Nabi, Muhammad, izinkan saya membinasakan orang-orang Taif. Saya akan binasakan mereka karena mereka telah menyakiti engkau. Lalu apa jawab baginda Nabi? Jangan, biarkan mereka. Mereka berbuat macam itu karena mereka tidak mengetahui kepada saya. Lalu setelah Jibril datang lagi malaikat penjaga gunung. Pun malaikat penjaga gunung menawarkan jasa kepada baginda Nabi, Muhammad, izinkan saya untuk bumi hanguskan orang-orang yang telah menyakitimu. Saya akan benturkan kedua gunung sehingga orang-orang yang berada di kota Taif akan hancur dan binasa. Lalu apa jawab baginda Nabi? Jangan, karena mereka sesungguhnya berbuat macam itu karena mereka tidak mengetahuinya. Lalu baginda Nabi selepas didatangi oleh malaikat, baginda Nabi pun menengadahkan kedua tangan. Beliau angkat kedua tangan ke arah langit dengan membaca doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, berilah hidayah kepada mereka, maka karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Maka inilah contoh daripada al-akhlaqul azimah. Akhlak baginda Nabi adalah ketika orang memberikan keburukan, orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan kepadanya. Dan itu adalah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akhlak ini berada di dalam diri kita, maka diri kita akan terus ada di dalam ketenangan. Ketika kita diuji dengan sifat marah, orang yang boleh marah ketika itu memang sewajarnya marah, tapi ketika dia berani atau boleh menahan marahnya, kata baginda Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Lalu diulang oleh baginda Nabi sampai 3 kali, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah, berulang sampai 3 kali, jangan marah, sesungguhnya bagimu adalah surga. Begitupun Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, Tuan Imam, mana lebih mulia, Tuan Imam atau seekor anjing? Pertanyaan ini kurang adab dan sangat kurang ajar. Seorang imam, apalagi seumpama Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau yang diakui keilmuannya, beliau yang sangat diakui kewarwannya, ilmunya, segalanya, kewibawaannya, masih ada seseorang yang bertanya, bahkan membandingkan manusia yang mulia dengan seekor anjing. Tuan Imam, mana lebih mulia, engkau apa seekor anjing? Lalu Tuan Imam Hasan Al-Basri tidak marah. Lalu beliau menjawab, kalau seekor anjing itu nanti di akhirat masuk ke dalam sorga, lalu saya masuk ke dalam neraka, maka seekor anjing itu lebih mulia daripada saya. Tapi kalau di akhirat saya masuk ke dalam sorga, anjing tidak masuk ke dalam sorga, maka saya adalah lebih mulia daripada anjing. Maka Imam Hasan Al-Basri pun beliau tidak marah dengan adanya sesuatu yang mencabar, menguji kita supaya untuk marah. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akan terciptanya akhlak di dalam diri kita ini berawal dari kelembutan hati kita. Kalau hati kita senantiasa melihat kebaikan orang lain, maka tentu kita pun akan ada kelembutan hati. Tapi ketika kita selalu saja terus mencari keburukan yang ada di dalam diri orang lain, maka hati kita akan terus dipenuhi dengan kebencian terhadap orang lain. Padahal sebenarnya ketika dalam diri orang lain ada kekurangan, ketika dalam diri orang lain ada keburukan, kesalahan, maka tentunya kita yang menengok dan melihat itu adalah cerminan bagi diri saya. Itu adalah kesalahan yang Allah tunjukkan melalui diri orang lain. Itu adalah kesalahan saya yang Allah tunjukkan melalui diri orang lain. Maka insya Allah akhlak baginda Nabi adalah akhlak manusia yang paling sempurna. Maka tidak ada orang yang boleh kita contoh kecuali akhlak baginda Nabi. Kita sekarang anak-anak kita sering melihat TV, televisi, sering melihat internet, bahkan banyak orang-orang kafir yang menjadi idola mereka. Banyak orang-orang kafir yang bukan merupakan contoh bagi kita, tapi mereka adik-adik kita, anak-anak kita contoh gaya hidup orang-orang kafir. Banyak grup-grup musik dicontoh oleh kita sebagai umat Islam, padahal grup musik itu adalah orang-orang kafir. Kemudian banyak juga gaya-gaya yang bukan mencontohkan akhlak yang sunnah, tapi dicontohkan juga ternyata oleh anak-anak kita.
Padahal kalau orang mencontoh dan meniru gaya orang-orang kafir, maka kata baginda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru mencontoh gaya orang-orang mereka yang kafir, yang fasik, yang murtad, maka tentu di akhirat akan diserupakan dia dengan orang-orang kafir tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi, dan ini tadi disebutkan oleh Al-Fadil Ustadzuna Ustadz Fahru, di bulan Maulid ini tentu ini adalah menjalin tali silaturahim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hadis qudsi dikatakan, haqqat mahabbati lil mutazawwirina fiyya. Sungguh berhak, kata Allah, akan mendapatkan cintaku. Siapa? Orang-orang yang saling menyambung mencintai sesama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini, ketika kita datang pun ketika nanti kita berpisah, semuanya landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.